famulum tuo Papae nostri Francisci, qui ecclesia orationes es confisus, electorum tuorum iunge consortio, per Christum Dominum nostrum. Amen. Requiem aeternam dona ei, Domine. Luce Dei. Requiescat in pace. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulce. Pemirsa, dalam ibadah persemayaman Paus Fransiskus ini tentunya ada banyak pembacaan liturgi yang memiliki makna-makna mendalam. Tadi kita sudah lihat sempat ada pembukaan di mana di awal ibadah pembukaan ini atau misa pembukaan persemayaman ini sudah dibacakan ada sejumlah doa seperti ada doa Bapa Kami, kemudian juga ada beberapa bagian dari Injil yang telah dibacakan oleh Kardinal Kevin Farrell yang tadi memimpin misa persemayaman Paus Fransiskus. Dan selain itu pemirsa juga akan dilakukan homili nantinya atau khutbah yang akan disampaikan oleh kardinal yang memimpin ibadah dan juga misa persemayaman Paus. Kita juga tadi lihat di awal ini ada suatu prosesi yang penuh dengan makna, yaitu prosesi untuk menyalakan asap dupa dalam ibadah persemayaman Paus. Kalau kita lihat tadi asap dupa yang sudah dinyalakan ini menjadi simbol doa bagi umat yang sudah naik ke langit. Di mana doa ini juga memberikan pengharapan akan penyucian dan juga pengudusan bagi sosok yang meninggal dunia, yaitu untuk Paus Fransiskus. Dalam misa requiem atau ibadah persemayaman ini, diakon ataupun imam akan membawa pelantang dupa atau insenser yang mengeluarkan asap dupa, kemudian digunakan untuk memayamkan jenazah Paus. Nantinya pemirsa, prosesi dan tahapan yang sama ini kurang lebih akan dilakukan ketika nanti digelarnya misa untuk menguburkan jenazah Paus Fransiskus. Baik pemirsa, jadi saat ini kita punya kesempatan untuk bisa mengikuti langsung bagaimana jalannya ibadah persemayaman dari Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus hari ini. Karena ini adalah rilis media resmi yang disampaikan dari kanal media Vatikan untuk umat Katolik dan juga umat non-Katolik di seluruh dunia. Sama seperti yang kita lihat hari ini di Basilika Santo Petrus, ada banyak sekali orang yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir untuk Paus Fransiskus. Paus Fransiskus meninggal 21 April 2025, pemirsa. Dan yang hari ini memimpin misa persemayaman Paus Fransiskus adalah Kardinal Kevin Joseph Farrell. Ia adalah salah satu tokoh penting dalam gereja Katolik dan kita tahu dalam perjalanannya ia satu visi dengan Paus Fransiskus. Ia saat ini menduduki jabatan sebagai Camerlengo Gereja Suci Roma. Dan mengapa Kardinal Kevin Farrell ini penting posisinya? Nanti dalam bagian atau rangkaian prosesi persemayaman sampai dengan pemakaman Paus Fransiskus, Kardinal Farrell ini punya beberapa tugas dan peran. Mulai dari ia adalah orang yang mengumumkan wafatnya Paus Fransiskus. Ada ritual yang biasa dilakukan dalam gereja Katolik Roma pada saat orang terdekat dari beberapa kardinal yang berada di sekitar atau dalam ring terdekat dari Paus Fransiskus sudah memanggil nama baptisnya sebanyak 3 kali namun tidak ada jawaban, maka Paus Fransiskus dinyatakan sudah meninggal dunia. Kemudian ia juga yang mengumumkan wafatnya Paus kepada publik. Kemudian ada ritual yang sebelumnya sudah dilakukan adalah menyegel apartemen kepausan
Karena kita tahu Paus Fransiskus menolak untuk tinggal atau berdomisili di kediaman yang sebelumnya ditempati oleh paus-paus terdahulu. Ia memilih untuk tinggal bersama dengan kardinal-kardinal yang ada di Vatikan sana. Kemudian ia juga yang mengatur pemakaman dari Paus Fransiskus dan menyesuaikan dengan permintaan-permintaan yang sudah disampaikan dan diwasiatkan oleh Paus Fransiskus sebelumnya. Dan terakhir nanti Kardinal Kevin Farrell juga yang akan melakukan persiapan konklav atau adalah prosesi untuk pemilihan paus yang baru. Nanti akan dilakukan paling cepat sekitar 2 minggu atau 14 hari setelah Paus Fransiskus dinyatakan meninggal dunia, pemirsa. Kemudian nanti ini menjadi salah satu catatan sejarah baru juga karena ada beberapa hal yang berbeda dibandingkan dengan persemayaman dan juga pemakaman Paus Gereja Katolik Roma terdahulu kalau dibandingkan dengan Paus Fransiskus saat ini. Ia memilih untuk disemayamkan secara sederhana, berikut dengan pemakaman yang diminta adalah pemakaman yang sederhana. Salah satu yang berkesan adalah biasanya paus terdahulu itu dimakamkan atau disiapkan peti jenazahnya dalam 3 lapisan peti, pemirsa. Peti kayu, kemudian ada peti timah dan juga peti kayu lainnya. Peti timah ini biasanya ditujukan untuk proses menjaga keutuhan jenazah supaya nanti kita rujuk dari sejarah, itu ada beberapa paus terdahulu yang memang diawetkan dan ini merupakan bagian dari warisan sejarah. Tapi sedikit berbeda karena Paus Fransiskus meminta supaya persemayaman dan pemakamannya tetap dilakukan sederhana. Sehingga ia hanya meminta supaya petinya adalah peti kayu yang dilapisi dengan seng saja. Kemudian yang berbeda lagi adalah biasanya dimakamkan di gua di bawah Vatikan, yakni di bawah Basilika Santo Petrus untuk beberapa paus terdahulu, tapi Paus Fransiskus meminta supaya dirinya dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Ini disampaikan dalam sebuah interview pada beberapa tahun yang lalu. Paus Fransiskus mengatakan alasannya adalah soal kedekatan pribadi yang ia rasakan dengan lokasi tersebut, khususnya bagi devosinya pada Santa Maria. Jadi itu alasannya, Marcel. Pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kembali untuk Anda, untuk kita saksikan bersama persemayaman Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.